Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi tentang kerusakan otak dan tidur. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadal Syarif Dosain. Saya Michelle Pakai. Saya Yakiko Pratasi. Saya Cindy Kapola. Saya Isabella Rabir. Yang pertama, penyebab kerusakan otak dapat bervariasi, termasuk cedera kepala, penyakit neurologi seperti stroke, tumor otak, infeksi otak, penyakit Alzheimer, gangguan neurodegeneratif seperti Parkinson, penyakit Huntington, kelainan genetik, dan paparan racun atau zat berbahaya. Yang kedua, penyakit neuropsikologis adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi kognitif dan perilaku. Contohnya termasuk demensia, gangguan perkembangan seperti autisme, gangguan bipolar, skizofrenia, gangguan oksidasi asam dibaca, dan gangguan spektrum alkohol fetal. Yang ketiga, respon neuroplastik terhadap kerusakan sistem saraf melibatkan beberapa mekanisme. Degenerasi adalah proses kerusakan sel saraf yang terjadi setelah cedera atau dalam kondisi penyakit tertentu. Namun, otak juga memiliki kemampuan melakukan regenerasi di mana sel-sel saraf dapat tumbuh kembali dan menggantikan yang rusak. Selain itu, otak juga dapat melakukan reorganisasi, yaitu penyesuaian dalam struktur dan kognitivitas otak untuk mengkompensasi kerusakan. Terakhir, ada juga kemungkinan pemulihan melalui pembentukan jalur alternatif atau plastisitas fungsional otak. 4. Neuroplastisitas dapat menjadi fokus dalam penanganan kerusakan sistem saraf. Rehabilitasi dan latihan dapat membantu meningkatkan neuroplastisitas otak sehingga mempercepat pemulihan dan perbaikan fungsi yang terganggu. Terapi fisik, terapi bahasa, dan terapi okupasional dapat digunakan untuk membantu memaksimalkan respon neuroplastik otak dalam regenerasi, reorganisasi, dan pemulihan setelah kerusakan. Pendekatan farmakologis juga dapat digunakan untuk mempromosikan kerusakan otak adalah kondisi medis yang terjadi ketika sel-sel otak mengalami kerusakan atau cedera. Berikut adalah beberapa penyebab kerusakan otak yang harus diwaspadai. Pertama, ada keracunan atau paparan zat beracun, infeksi, tercekik, tersedak atau tenggelam, stroke, serangan jantung, tumor, aneurisma, cedera kepala, gangguan genetik, faktor lingkungan, trauma emosional, gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur, banyak makan, makanan cepat saji atau siap saji, menggunakan handphone terlalu lama. Gejala kerusakan otak dapat bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan dan kerusakan. Beberapa gejala yang sering dikaitkan dengan kerusakan otak antara lain adalah gangguan keseimbangan, penglihatan kabur, sakit kepala, sulit bicara, sulit mengingat, hingga kejang. Untuk menjaga kesehatan otak, perlu dilakukan beberapa hal seperti mengonsumsi makanan tinggi antioksidan seperti brokoli, wortel, bayam, kacang, kedelai, dan jahe, serta rutin melakukan pemeriksaan medis. Selain itu, latihan mental sama pentingnya dengan latihan fisik. Latihan mental dapat meningkatkan fungsi otak dan mendorong pertumbuhan sel otak baru, sehingga dapat mengurangi kemungkinan seseorang terkena demensia. Tanda-tanda kerusakan otak dapat bervariasi tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan kerusakan. Berikut adalah beberapa tanda kerusakan otak yang perlu diwaspadai. Yang pertama, sakit kepala yang persisten. 2. Kelelahan mental dan fisik yang ekstrem.
3. Kelumpuhan atau kelemahan. 4. Tremor atau gemetar. 5. Gangguan keseimbangan. 6. Masalah sensorik seperti kesemutan, mati rasa atau sensasi terbakar. 7. Gangguan emosi dan perilaku seperti mudah marah, stres, memiliki emosi yang tinggi atau bahkan tidak memiliki emosi sama sekali. 8. Masalah dengan ucapan. Namun, perlu diingat bahwa tanda-tanda tersebut tidak selalu menunjukkan kerusakan otak. Beberapa tanda-tanda tersebut juga dapat disebabkan oleh penyakit atau kondisi lain. Yang pertama, ukuran-ukuran psikofisiologis dan tahap-tahap tidur. Ukuran-ukuran psikofisiologis termasuk pola gelombang otak yang tercatat dalam elektroensefalogram, gerakan mata yang tercatat dalam elektrokologram, dan aktivitas otot yang tercatat dalam elektromiogram. Tahap-tahap tidur meliputi tidur non-REM dan tidur REM. Ukuran fisiologis dalam tidur mengacu pada berbagai indikator dan parameter yang digunakan untuk mengukur dan memahami aktivitas dan pola tidur seseorang. Beberapa ukuran-ukuran fisiologis dalam tidur meliputi: A. Pola pernafasan. Ukuran pola pernafasan melibatkan analisis perubahan frekuensi, pola, dan ritme pernafasan selama tidur. Gangguan pernafasan yang terjadi selama tidur seperti sleep apnea atau hiponea dapat dideteksi melalui analisis pernafasan. B. Gerakan tubuh. Ukuran gerakan tubuh selama tidur bisa digunakan untuk mengidentifikasi tahap-tahap tidur. Misalnya, gerakan tubuh yang intens mengidentifikasi tidur yang kurang berkualitas. C. Aktivitas otak. Aktivitas otak selama tidur diukur menggunakan elektrofalogram atau disingkat EEG. EEG menghasilkan grafik gelombang otak yang menunjukkan kegiatan otak yang berbeda selama tidur. Ukuran ini digunakan untuk membedakan tahap tidur. D. Impedansi kulit. Ukuran impedansi kulit digunakan untuk melacak perubahan aktivitas kelenjar keringat dalam tubuh selama tidur. Ukuran ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat pengaruh emosi dan stres terhadap tidur. E. EKG, elektrokardiogram, dapat digunakan untuk mengukur detak jantung selama tidur dan mengidentifikasi adanya gangguan ritme jantung dan gangguan kardiovaskular lainnya. 2. Tahap-tahap tidur. Tahap-tahap tidur merujuk pada pola aktivitas otak, gerakan tubuh, pernafasan, dan indikator fisiologis lainnya yang terjadi selama tidur. Biasanya tidur dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu A. Tahap 1. Tahap tidur ringan yang biasanya terjadi di awal tidur. Aktivitas otak melambat dan sering terdapat perubahan kecil dalam gerakan tubuh. Yang kedua, tahap tidur yang lebih dalam dibandingkan tahap 1. Aktivitas otak dan ritme pernafasan mulai melambat. 3. Tahap tidur yang dalam atau tidur lambat. Aktivitas otak semakin lambat dan gelombang otak yang lebih besar dan lambat terlihat pada EEG. Gerakan tubuh menjadi minim dan aktivitas metabolisme tubuh menurun. D. Tahap REM. Tahap REM atau Rapid Eye Movement. Tahap ini ditandai dengan gerakan mata yang sering atau cepat. Ketika seseorang tidur, ia akan melewati siklus tidur yang terdiri dari 4 tahap ini. Tahap tidur ini berlangsung sekitar 90-120 menit dan berulang sepanjang malam. Siklus ini penting bagi pemulihan tubuh, konsolidasi memori, dan keseimbangan fisiologis. Yang kedua, tidur REM dan bermimpi. Tidur REM adalah tahap tidur yang ciri khasnya adalah gerakan mata yang cepat dan teratur. Selama tahap ini, aktivitas otak lebih mirip dengan saat bangun daripada saat tidur. Tidur REM dikaitkan dengan proses bermimpi yang intens, emosional, dan hidup. Tidur REM atau Rapid Eye Movement adalah fase tidur yang terjadi pada manusia dan beberapa spesies mamalia lainnya. Fase ini biasanya terjadi setelah kita tidur selama sekitar 90 menit. Selama tidur REM, mata mengalami gerakan cepat yang dapat melihat dari luar oleh orang lain. Namun meskipun mata bergerak dengan cepat, otot-otot kita menjadi tidak aktif dan terjadi kelemahan fisik sementara. Selain itu, denyut jantung dan pernafasan kita juga menjadi tidak teratur. Mimpi pada umumnya terjadi selama fase tidur REM. Pada fase ini, otak menjadi sangat aktif dan menghasilkan mimpi yang realistis dan kadang-kadang bermakna. Orang-orang mungkin mengalami berbagai macam mimpi saat tidur REM, seperti mimpi yang menyenangkan, mimpi yang
membingungkan atau bahkan mimpi yang menakutkan. Selama tidur REM, otak kita melibatkan proses konsolidasi memori yang penting untuk pembelajaran dan pemrosesan pengalaman yang baru kita alami. Selama itu, tidur REM juga berperan dalam mengatur suasana hati, emosi, dan mengatasi stres. Tidur REM juga berhubungan dengan fungsi kreativitas dan pemecahan masalah. Beberapa penelitian menemukan bahwa tidur REM dapat memfasilitasi proses kreatif dan membantu menemukan solusi bagi masalah yang kompleks. Selain itu, tidur REM juga berkaitan dengan kesehatan fisik. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur REM yang meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Tidur yang cukup dan berkualitas, termasuk tidur REM yang memadai, sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Namun, meskipun tidur REM sangat penting, kita juga perlu memperhatikan tidur non-REM. Tidur non-REM terdiri dan beberapa tahap penting, mulai dari tidur ringan hingga tidur yang paling dalam. Dalam kesimpulannya, tidur REM dan bermimpi adalah fenomena yang sangat penting dalam siklus tidur manusia. Fase tidur REM memberikan waktu bagi otak kita untuk beristirahat, memproses informasi, dan mengkonsolidasi memori. Bermimpi selama tidur REM juga dapat memberikan manfaat bagi kreativitas, pemecahan masalah, dan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, termasuk tidur REM yang memadai. 3. Mengapa kita tidur dan mengapa kita tidur ketika kita tidur? Alasannya mengapa kita tidur masih belum sepenuhnya dipahami. Namun tidur penting untuk mempertahankan keseimbangan fisik dan mental, pemulihan tubuh, konsolidasi memori, dan pengaturan emosi. Kita tidur ketika kita tidur karena adanya regulasi bioritme internal yang melibatkan jam sirkadian dan hemostasis tidur. 4. Analisis komparatif tentang tidur. Tidur ditemukan di berbagai spesies hewan. Analisis komparatif tidur membantu memahami keberagaman fungsinya dalam evolusi. Misalnya, hewan dengan status sosial yang kompleks cenderung memiliki tidur yang lebih mendalam, sementara hewan yang rentan terhadap predator cenderung tidur dengan cara yang lebih siaga. 5. Siklus tidur sirkadian. Siklus tidur sirkadian mengacu pada pola tidur yang teratur dan berulang setiap 24 jam, yang diatur oleh jam biologis internal di otak. Faktor eksternal seperti cahaya dan suhu juga mempengaruhi regulasi siklus tidur sirkadian. Pembahasan yang ke-6, efek deprivasi tidur. Kurang tidur atau deprivasi tidur dapat memiliki dampak negatif pada kinerja kognitif, fungsi imun, kesehatan fisik, dan mental, dan meningkatkan risiko kecelakaan. 7. 4 daerah otak yang terlibat dalam tidur. Tidur melibatkan koordinasi aktivitas di berbagai daerah otak. 4 daerah yang terlibat secara khusus adalah hipotalamus, korteks prefrontal, talamus, dan batang otak. Ada beberapa daerah otak yang terlibat dalam mengatur dan mengendalikan tidur. 4 daerah otak yang terlibat dalam proses tidur adalah: yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendalian utama untuk tidur dan bangun. Bagian khusus dari hipotalamus yang disebut nukleus suprakiasmatik yang berperan dalam mengatur ritme sirkadian tubuh dan membantu mengendalikan kapan kita merasa kantuk dan kapan kita bangun. Yang kedua ada batang otak. Batang otak, terutama bagian retikuler, berperan dalam mengendalikan siklus tidur dan bangun. Beberapa inti di batang otak mengirimkan sinyal yang mengatur peralihan antara tidur mendalam dan tidur ringan. Yang ketiga ada talamus. Talamus adalah stasiun penghubung penting di otak yang mengirim informasi sensorik ke korteks otak. Selama tidur, talamus memblokir sebagian besar sinyal sensorik, membantu kita untuk tidak terganggu oleh rangsangan eksternal dan tidur lebih nyenyak. Yang keempat ada korteks otak. Korteks otak adalah bagian otak yang terkait dengan pemrosesan informasi, termasuk proses kognitif seperti mimpi.
Selama tidur rapid eye movement, aktivitas otak meningkat di korteks, dan inilah saat dimana kita bermimpi. Keseluruhannya, tidur adalah proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak daerah otak yang bekerja sama untuk mengatur dan memodulasi berbagai tahap tidur, termasuk tidur ringan, tidur mendalam, dan tidur REM. Kedelapan, jam sirkadian, mekanisme neural dan molekuler. Jam sirkadian diatur oleh mekanisme neural dan molekuler yang melibatkan siklus protein, ekspresi gen, dan regulasi neurokimia dalam otak. Yang kesembilan, obat-obatan yang mempengaruhi tidur. Beberapa obat seperti obat tidur, antidepresan, atau obat penenang dapat mempengaruhi tidur dengan mengubah pola tidur, memperpendek waktu tidur REM, atau mengganggu kualitas tidur. Yang ke-10, gangguan tidur. Gangguan tidur mencakup insomnia, sleep apnea, narkolepsi, restless leg syndrome, dan parasomnias. Gangguan tidur dapat menyebabkan gangguan dalam tidur yang memadai dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Yang ke-11, efek kurang tidur dalam jangka panjang. Kurang tidur kronis dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, gangguan mental, penurunan fungsi kognitif, dan penurunan sistem kekebalan tubuh.